Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 3 Oktober 2024 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 Oktober 2024 merupakan pekan biasa ke-26 dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari-hari ini di lingkungan gereja kami mulai disibukkan dengan kata kaderisasi untuk pengurus lingkungan yang sebentar lagi masa kepengurusannya akan berakhir. Dan seperti biasa, betapa tidak mudahnya mencari orang yang bersedia menjadi ketua atau pengurus lingkungan. Apalagi ditambah bahwa sebagian besar warga lingkungan kami adalah para senior yang usianya di antara 60 dan 70-an. Usia yang mapan, yang sudah sedikit malas bergerak keluar rumah, khususnya di malam hari. Siklus dunia mengatakan, 1. Ketika kita muda,
maka kita merasa terlalu sibuk mengurus pekerjaan karena baru merintis karier dan keluarga. Anak-anak masih butuh-butuhnya biaya dan perhatian kita. 2. Ketika kita sudah menginjak 50-an tahun, anak-anak kita mulai dewasa dan kita sedang fokus-fokusnya untuk menyiapkan anak-anak kita bisa mandiri dan mulai membangun keluarga mereka sendiri. Rasanya seluruh pikiran batin kita tersedot untuk hal-hal besar itu. 3. Ketika kita sudah menginjak usia lanjut, kita sudah sangat menginginkan punya me time yang banyak tanpa diribetkan dengan kesibukan-kesibukan yang membutuhkan tanggung jawab kita lagi. Berkenaan dengan fenomena ini, bagaimana cara mensinkronkan hal ini dengan Injil hari ini yang mengatakan Yesus mengutus muridnya berdua-dua? Siapa yang mau diutus? Jujur, sebagian besar dari kami, termasuk saya juga, akan mengatakan dalam hati, siapa saja deh, boleh jadi pengurus, yang penting bukan saya. Dan biasanya kita sertai juga dengan janji manis bahwa kita pasti akan mendukung kalau si A atau si B jadi ketua atau pengurus lingkungan. Sebagian besar dari kita mungkin akan minta, saya ada di belakang layar saja, jangan tulis nama saya, yang pasti saya akan bantu deh. Kita lebih senang menjadi kelompok relawan yang bila punya waktu kosong dan sedikit kerelaan maka kita akan bantu. Tetapi kalau untuk komitmen, jangan dulu. Masih banyak hal dalam hidup saya dan keluarga saya yang mesti saya urus dan benahi. Maka saya secara pribadi sangat-sangat menghargai pribadi-pribadi yang sudah berani menjabat sebagai ketua dan pengurus lingkungan maupun kelompok basis gereja. Berani mengambil komitmen dalam hidupnya untuk terlibat dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan menggereja. Para aktivis bukan tidak punya masalah sosial, ekonomi, dan keluarga seperti mereka yang lain, tetapi fokus mereka tidak sekedar untuk kepentingan diri dan keluarga saja, tetapi mereka melihat bahwa hidup, keluarga, rezeki, dan perkembangan hidup mereka ada karena berkat dan bimbingan Tuhan. Karena itulah mereka masih bersedia menyisihkan waktu untuk Tuhan dan gerejanya. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mari kita berpegang pada kata-kata Yesus ini, meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, meskipun kita sedang memasuki fase ekonomi sulit menurut dunia, khususnya untuk kaum ekonomi menengah yang semakin terdesak dan nyaris susah untuk bertahan. Kadang terasa ajaib bagi kita bahwa ada sebagian orang yang tetap bersedia berkomitmen untuk berperan sebagai pelayan pastoral bagi kelompok basis dan lingkungan dengan sepenuh-penuh hati. Mungkin kita bisa mengatakan semua itu terjadi
hanya karena kuasa Allah yang ajaib yang mengirimkan pekerjanya di ladang yang tuaiannya memang banyak dan berlimpah, tanpa digaji, bahkan kadang kurang dihargai dan banyak menerima salah. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus. Kata-kata besar Yesus dan Rasul Paulus mendapat gemanya dalam kesediaan kecil kita untuk menyisihkan waktu bagi Tuhan dan gereja dalam diri mereka. Semoga juga dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami tentang perutusan kami untuk keluar dari diri kami dan mewartakan kabar gembira tentang keselamatan-Mu kepada mereka yang ada di sekitar kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang bersedia untuk menjadi utusan-Mu dengan cinta yang besar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 3 Oktober 2024. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.